terkait dengan merokok. Saya bahas juga di sini tentang merokok ya. Jadi pertama kita bahas tentang hukum merokok ya. Pendapat terkuat bahwasanya merokok ini membatalkan puasa. Ini pendapat terkuat. Ya, pertama kita berbicara dulu masalah fitrahnya manusia. Saya rasa fitrah manusia ya, mereka itu meyakini ya bahwasanya merokok itu membatalkan puasa. Terbukti ya orang-orang yang ketika di bulan puasa mereka ikut puasa dan perokok, mereka pun tidak merokok ya di bulan puasa. Mereka menahan tidak merokok di bulan puasa. Nanti ketika sahur sama berbuka baru jadi fitrah mereka pun mengatakan batal ini. Ya, mereka pun meninggalkan. Ini fitrahnya. Kemudian selanjutnya lagi, dalil yang lain lagi adalah ternyata secara penelitian bahwasanya ketika orang merokok itu zat-zatnya itu masuk sampai lambung. Oleh karena itu bahasa Arabnya merokok adalah syurbud duhan. Syariba yashrabu. Jadi katanya meminum asap dukhon. Ini bahasa Arabnya. Jadi merokok disebut meminum. Kenapa? Karena memang seperti itu, orang tuh dia meminum asap, dia isep dengan kuat gitu ya. Sehingga ternyata ditemukan zat-zatnya sampai ke lambung. Dan ini memasukkannya dengan sengaja. Atas dasar inilah beberapa ulama mengatakan bahwasanya rokok ini membatalkan puasa. Kemudian ada juga tetap saja yang berdalil ya, istilahnya membela rokok gitu ya, tidak membatalkan puasa. Bagaimana dengan asap knalpot ya? Masa rokok batal, asap knalpot tidak batal? Jawabannya tentunya kiasnya tidak tepat. Kenapa? Karena orang merokok itu sengaja memasukkan. Sengaja seperti kasusnya orang sengaja makan dan minum. Sedangkan asap rokok nggak ada orang yang sengaja diem di belakang knalpot itu hirup, itu nggak ada. Bahkan cenderungnya dihindari ya. Ada asap kendaraan dia hindari. Nah ini bedanya. Asal dasar inilah beberapa ulama berdalil bahwasanya asap rokok ini membatalkan puasa. Kemudian ada pertanyaan penting juga. Kalau merokok membatalkan puasa, bagaimana dengan terapi inhaler atau nebulizer? Yang kita bahas di pertemuan pertama, ini tidak membatalkan puasa. Jawabannya, kenapa merokok membatalkan puasa, inhaler atau nebulizer atau terapi asap untuk orang asma tidak membatalkan puasa? Jawabannya yang pertama, merokok sengaja memasukkan. Dia sengaja memasukkan, dia memang niat. Sedangkan orang yang nebulizer terpaksa. Kemudian yang kedua, orang merokok itu dia mengisap dengan kuat. Gitu. Sehingga tadi masuk ke lambung. Sedangkan terapi asap dia tidak. Sehingga tidak masuk ke lambung. Jadi ini adalah perbedaannya. Dan sebagai materi penutup, di sini saya tulis bab Ramadan momen berhenti merokok selamanya. Ya, jadi kita doakan ya bagi para perokok ya semoga dimudahkan berhenti total merokok untuk selamanya. Ya, karena Ramadan ini momen berhenti merokok yang tepat. Kenapa? Karena sebagian orang ketika disuruh berhenti merokok nggak bisa, tapi ketika dia selama puasa mereka bisa menahan 14 jam tidak merokok. Ini bukti bahwasanya merokok ini bukan masalah apa-apa, bukan masalah terapi, bukan masalah ini, tetapi masalah utamanya adalah tekad yang kuat. Jadi orang yang merokok dia bertekad kuat ya dari sahur sampai berbuka puasa. Dia kuat menahan ya karena tekad yang kuat. Jadi ini masalah tekad yang kuat saja. Ya azam yang kuat untuk berhenti, buktinya bisa 14 jam. Kenapa nggak dipraktekkan seterusnya? Ya, dan sebagian orang maaf ya, jadi kadang-kadang prakteknya itu ya rokok, ya sahur dengan rokok dan ini mohon maaf berbukanya dengan rokok. Jadi ketika Allahu Akbar minum rokok langsung berbukanya dengan rokok. Ya, jadi banyak kan yang beralasan aduh susah berhenti merokok begini, sudah coba tips macam-macam nggak bisa. Sudah begini nggak bisa. Tapi Ramadan bisa. Dia bisa ketika Ramadan dia bisa menahan 14 jam. Dan kami yakin kalau tekad kuat ya ingin melindungi kesehatan diri, melindungi kesehatan keluarga tercinta, anak istri terpapar asap rokok bahaya, itu pasti bisa. Intinya kembali kepada tekad dan azam serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas ya, di dalam rokok itu tertulis ya merokok membunuhmu, merokok menyebabkan kanker, merokok menyebabkan impotensi. Dan memang benar, saya pernah dihubungi oleh seseorang, dia katakan saya sekarang impoten.
Kenapa? Saya perokok berat. Ya memang bisa kan, kasihan laki-laki ya. Jadi impoten ya, kejantanannya hilang. Kenapa merokok begitu ya? Kalau ada pertanyaan, kok jarang ya kita temui ya orang impoten merokok? Iya, karena nggak ada yang terus terang. Banyak itu ya. Atau minimal lemah syahwat, mohon maaf ya. Kenapa? Memang ngerokok ngerusak aliran darah, paru-paru, napasnya ya. Sedangkan kejantanan itu terkait dengan napas, stamina gitu ya. Kalau ngerokok habis. Ya, jadi banyak. Cuma dia nggak terus terang aja. Ya, yang tahu yang dokter yang dicurhati ya, dokter tempat berobat tahu ya, impoten kan kasihan ini. Ya percuma ya, tahta, harta, tahta. Kalau wanitanya nggak bisa gitu ya, katanya orang. Ini karena tertulis merokok membunuhmu, merokok begini, dan ini sangat jelas firman Allah, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Allah mengharamkan segala macam yang buruk. Dan ini ya sekali lagi, terakhir lagi ya. Ya memang katanya ini menasehati orang yang merokok agak susah karena mereka punya jawaban-jawaban ya. Jadi ada jawabannya, mereka mengatakan ya, rokok ini sama bahayanya dengan asap kendaraan. Apa bedanya dengan gula? Berbahaya. Ya. Jadi kalau memang rokok bahaya, harusnya gula juga bahaya, haram juga katanya, karena menyebabkan diabetes. Jawabannya enggak. Kenapa? Karena asap rokok tidak bisa dikiaskan dengan asap kendaraan dan gula. Karena rokok itu pertama racun. Yang kedua sengaja memasukkan diri dan membahayakan sekitar. Ya kenapa? Karena kalau minum gula ya enggak bahaya, ini bahayakan sekitar. Ya, dan tadi asap kendaraan tidak sengaja dihirup. Sedangkan asap rokok sengaja dihirup, jadi nggak bisa dikiaskan. Kemudian ada juga yang mengatakan merokok atau tidak merokok pasti mati juga gitu. Nah, ini juga ada aja ya. Merokok nggak merokok pasti mati juga ya. Ini nggak tepat ya. Kalau nggak gitu sekalian aja deh. Minum racun nggak minum racun ya nanti mati juga. Gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan merokok itu hak saya. Kenapa kalian larang? Ini tubuh saya. Apa peduli kalian? Jawabannya ya nggak apa-apa sih. Yang penting pertama jangan merokok di depan umum. Yang kedua kalau merokok itu asapnya ditelan jangan keluar. Yang ketiga kalau ngerokok itu bawa plastik. Jadi dia tutup kepala. Jadi memang merokok itu hak kalian. Tapi kan ini orang-orang sekitar terganggu ya. Asapnya sebagian lagi termasuk saya termasuk yang mencium asap rokok langsung pusing-pusing. Dan betapa sering ya saya di luar ya, sedang ngantri di mana ya sama keluarga sedang makan, sedang asik-asik makan, tiba-tiba duduk di sebelah ngerokok, kita pindah. Dan hati-hati doa orang yang terzolimi, faddaqud da'watal mazlum ya, hati-hati bisa jadi dia pindah dizolimi, doa langsung ya Allah mudahan gitu ya. Ini hati-hati. Kemudian yang terakhir nih, kalau kita tidak ngerokok, siapa yang menghidupi petani tembakau katanya. Nah, ini juga nih. Jadi kalau kita nggak ngerokok ini nanti petani tembakau ini siapa yang menghidupi katanya. Ini tidak benar ya. Sama juga kalau kita nggak kerja di bank, siapa yang menghidupi pegawai bank? Nah, kalau kita nggak zina, nanti pelacur makannya apa? Gitu ya. Nah ini juga nggak benar ya. Dan juga faktanya bahwasanya petani tembakau ini hanya dapat sedikit. Hanya dapat sedikit mereka. Jadi ya, keuntungan yang paling besar kepada ya pengusaha rokok gitu. Dan orang-orang kaya terkaya di Indonesia ya sudah jelas ya, yaitu pemilik perusahaan rokok di Indonesia ini. Mereka orang-orang termasuk orang kaya di Indonesia. Jadi ini adalah jawaban-jawaban, dan sekali lagi ini Ramadan, bulan yang mulia, adalah momen yang tepat untuk berhenti merokok selamanya, dan kami doakan semoga para perokok ya dimudahkan untuk berhenti total merokok dengan tekad yang kuat dan tentunya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.